Halo dan selamat bertemu kembali dengan saya di video tutorial Dewa Web. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan penjelasan umum mengenai WordPress. WordPress adalah termasuk salah satu CMS atau Content Management System. Singkatnya atau sederhananya, ini adalah sebuah script yang bisa kita install di domain kita, dan kita akan membuat sebuah website dengan cepat dan mudah dengan menggunakan script WordPress ini. Pada awalnya, WordPress dibuat hanya untuk satu jenis website, yakni membuat blog. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dengan berbagai macam pengembangan yang dilakukan oleh banyak orang, saat ini WordPress sudah dikenal sebagai salah satu platform atau salah satu jenis CMS yang mampu untuk melakukan begitu banyak hal. Dengan WordPress, kita bisa membuat website company profile, kita bisa membuat website toko online, kita bisa membuat website portfolio atau galeri foto, dan masih banyak lagi. Nah, untuk saat ini saya akan menunjukkan ya ruang atau tempat di mana kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan WordPress secara umum. Ya, kita akan menggunakan website contoh yakni dewiweb.com. Lalu kita tambahkan wp script admin. Nah, jika kita tambahkan seperti ini ya, wp admin, itu artinya kita akan mengakses ruang dashboard agar kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan terhadap WordPress kita. Nah, masukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Dalam contoh kita kali ini, saya akan menggunakan username ini ya, admin Dewi. Lalu passwordnya yang sudah saya tentukan. Lalu kita akan klik tombol login. Nah, beberapa hal ya, penjelasan umum tentang dashboard daripada WordPress kita ya. Yang pertama ya, di sini di pojok kiri atas, jika kita membutuhkan sumber daya dari WordPress itu sendiri, kita bisa mengklik icon WordPress di sini ya, di sebelah kiri atas. Kita bisa pergi ke wordpress.org, kita bisa membaca dokumentasinya, ke forum WordPress, memberikan feedback dan lain sebagainya. Ya. Yang di sebelahnya ya, kita bisa membuka ya atau melihat website kita ya. Saya akan coba ya, klik kanan ke tulisan ini ya, visit site, klik kanan, lalu ini ya, buka tautan atau open in new tab ya. Maka akan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah tampilan muka ya yang akan dilihat oleh publik, yang akan dilihat oleh umum ketika orang mengunjungi dewiweb.com. Sedangkan tampilan belakangnya atau tampilan dashboardnya adalah yang dewiweb.com/wpadmin. Secara sederhana ya, dashboard adalah bisa kita ibaratkan seperti dapurnya kita, di mana publik atau umum tidak melihat ya, publik atau umum tidak tahu apa yang kita perbuat di sini. Sedangkan apa yang akan dilihat orang adalah yang di sini ya, di tampilan mukanya, yakni di dewiweb.com. Berikutnya ya, di sini adalah daftar komentar-komentar dari para pengunjung yang mungkin sudah mengunjungi website kita, lalu mereka memberikan komentar, memberikan pertanyaan barangkali, memberikan kritik dan saran terhadap apapun juga yang kita posting di website kita. Lalu di sini adalah langkah cepat atau link cepat untuk membuat postingan baru, menambahkan media baru, menambahkan page baru, atau menambahkan user yang baru. Ini adalah menu-menu atau link cepat ya yang mungkin akan sering kita pergunakan. Ya. Nah, mungkin ya, jika kita sudah cukup lama menggunakan WordPress, akan ada ya secara berkala update-update yang baru. Kita akan coba klik ke sini.
Nah, pada dasarnya WordPress itu terbagi 3 bagian besar, ya. Untuk masalah update dia akan terbagi 3 bagian besar, yakni bagian pertama adalah WordPress-nya itu sendiri. Bagian yang kedua adalah update plugin, dan yang ketiga adalah update dari theme atau tema daripada website kita. Nah, untuk saat ini ya kebetulan ketiga-tiganya ya, untuk WordPress-nya, untuk plugin-nya, dan untuk themes-nya sudah up to date. Nanti seiring dengan video-video tutorial yang berikutnya, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian akan diberikan contoh ya ketika kita akan melakukan proses update ini. WordPress ya, untuk menambahkan konten ke dalam website kita, dia mengenal dua macam postingan. Ya, yang pertama adalah postingan post, dan yang kedua adalah postingan page. Pada dasarnya kedua hal ini adalah halaman-halaman HTML ya yang akan menampilkan konten kita, baik itu berupa artikel maupun video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya antara postingan post dengan postingan page? Keduanya akan dijelaskan pada video-video tutorial yang berikutnya. Selain itu, kita bisa menambahkan juga media, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan audio, kita bisa menambahkan gambar, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya akan terkumpul di library, ya, di pustakanya kita. Di sini ya adalah link yang akan menunjukkan semua komentar-komentar dari para pengunjung website kita. Berikutnya ini adalah appearance ya, menu yang berkaitan dengan tampilan muka daripada website kita. Nah, tampilan muka atau appearance itu terbagi dalam beberapa hal ya. Yang pertama ini adalah theme-nya ya. Kita akan coba lihat sebentar di sini theme-nya. Untuk saat ini, ya, tampilan muka website kita atau theme yang digunakan oleh website kita adalah theme 2012, ya, untuk saat ini dan menggunakan versi 1.1. WordPress, dengan menggunakan WordPress kita bisa berubah muka atau mengubah tampilan theme dengan sangat cepat, ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya, contohnya seperti ini ya. Jadi tampilan muka atau tampilan website kita kira-kira akan dicontohkan seperti ini ya, seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, jika seandainya rekan-rekan sekalian ingin mengubah tampilan theme ya, kita bisa pilih yang tersedia di sini. Untuk saat ini hanya ada satu yang tersedia, yakni yang 2011. Ya, di video-video tutorial berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai theme ini. Namun untuk saat ini saya akan contohkan bagaimana kita bisa mengubah muka atau mengubah theme dengan cepat. Kita bisa langsung klik yang di sini ya, untuk activate. Jadi kalau saya akan klik activate di sini, artinya saya akan mengaktifkan theme 2011 ini langsung, sehingga tampilan website kita akan langsung segera berubah. Ini adalah tampilan website kita sebelumnya. Jika saya refresh, maka akan langsung berubah ya, seperti yang teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bisa lihat ya. Inilah salah satu hal yang membuat WordPress berbeda dari yang lain. Jadi kita bisa mengubah settingan dengan sangat cepat dan bisa langsung terlihat efeknya. Berikutnya kita akan bisa mengatur widget. Ini juga akan dijelaskan di video tutorial yang lain. Kita juga bisa mengatur menu ya, jadi link-link untuk menu di website kita ini juga akan dijelaskan di video tutorial lain. Beberapa theme bisa kita setting ya, jadi ada options untuk mengatur settingan theme, tapi ada juga theme-theme yang lain tidak memiliki options, jadi tidak bisa kita setting ya. Jadi masing-masing theme memiliki menu atau memiliki options atau memiliki settingan yang berbeda-beda ya. Di sini adalah header ya, kita bisa mengubah gambar atau mengubah logo untuk header website kita. Lalu di sini juga ada background ya, kita bisa ubah
background dari website kita, mungkin berupa gambar, mungkin berupa warna. Ini juga akan dijelaskan lebih lanjut di video tutorial yang lain. Lalu di sini jika seandainya kita mau melakukan editing langsung kepada kode-kode HTML barangkali, atau kode-kode PHP, atau kode-kode bahasa pemrograman website lainnya secara langsung, kita bisa menggunakan menu editor di sini. Lalu di sini berikutnya kita juga akan menggunakan plugins. Ya, plugins adalah software kecil ya yang bisa kita tambahkan ke instalasi WordPress kita untuk menambahkan kemampuan daripada website atau daripada WordPress yang kita punya. Ya, sebagai contoh misalnya ada plugin yang bisa menampilkan kalender, atau ada plugin yang bisa menampilkan tabel HTML, atau mungkin ada plugin yang bisa menampilkan jam dinding, ada juga plugin yang bisa menampilkan warna-warna tertentu di website kita, dan masih banyak lagi. Ya, ini akan dijelaskan lebih lanjut di video tutorial yang lain. Nah, WordPress yang kita miliki atau WordPress yang sudah kita install, pada dasarnya bisa dioperasikan atau bisa digunakan oleh lebih dari satu orang user. Untuk saat ini, ya, pengguna atau user daripada website ini hanya ada satu orang, yakni saya. Ya, saya memberikan diri nama admin Dewi sebagai username-nya. Nah, pada dasarnya kita bisa tambahkan banyak sekali user di sini yang bisa melakukan kontribusi terhadap website ini. Apakah dia sebagai administrator, ini adalah jenis user yang tertinggi, yang bisa melakukan apa saja terhadap website ini. Mungkin juga sebagai editor, jadi dia akan mengedit postingan-postingan. Mungkin sebagai author atau penulis, ya, dia akan memberikan kontribusi postingan-postingan. Mungkin sebagai contributor, ya, ini mirip sekali dengan author. Bedanya kalau author mungkin hasil postingannya bisa langsung ditampilkan, sedangkan untuk kontributor itu harus direview dulu, harus diadministrasi terlebih dahulu, atau sebagai pengguna pasif, yakni sebagai subscriber. Jadi dia hanya bisa melihat, hanya bisa berlangganan, hanya bisa menerima hasil postingan tanpa bisa mengedit, tanpa bisa melakukan perubahan apapun, tanpa bisa memberikan kontribusi apapun. Ya, secara singkat dan sederhana seperti itu. Nah, ada kalanya ya kita bisa menambahkan atau menggunakan tools di sini ya. Untuk saat ini ya, bawaan default dari WordPress kita hanya ada dua toolsnya, yakni tools untuk import dan tools untuk export. Kita bisa mengekspor, ya, jadi seluruh website WordPress kita bisa kita ekspor atau bisa kita keluarkan dalam bentuk backup menggunakan ini ya, ekspor. Dan kebalikannya, jadi misalkan hasil backupnya atau hasil ekspornya ingin kita masukkan ke website WordPress lainnya, ya, kita akan restore hasil backup kita itu menggunakan import. Ya, ini adalah tools yang sederhana, namun ada kalanya berguna. Nah, yang akan kita sering menggunakan barangkali di sini ya, untuk masalah settings, ya, ada setting-setting umum, ada setting untuk masalah penulisan atau writing, ada setting untuk masalah membaca atau reading, juga ada setting untuk diskusi, ya, untuk interaksi dengan para pengunjung website, lalu juga setting untuk media tadi ya, untuk upload gambar, upload video, dan lain sebagainya, lalu juga ada setting untuk permalinks. Ya, jika kita menggunakan banyak plugins, nanti setting-setting plugins pada umumnya akan muncul banyak di bawah sini, ya. Namun untuk kali ini di video ini belum ada banyak plugin sehingga belum ada banyak menu di bawah sini, dan masing-masing plugin akan membutuhkan penjelasan dan cara setting yang berbeda-beda. Nah, pada dasarnya itulah penjelasan umum mengenai dashboard atau mengenai menu-menu yang ada di dashboard WordPress kita. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atau mendapatkan pengertian lebih banyak mengenai bagaimana cara kita menggunakan WordPress kita, silahkan
teman-teman atau rekan-rekan sekalian untuk menonton video tutorial lainnya dari Dewa Web. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud web hosting murah pertama di Indonesia.